Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan kembali membahas saham BTPS, di mana saham BTPS ini baru 2 minggu lalu saya rilis ya dengan analisa lengkap. Nah, waktu itu saya memprediksi harga sahamnya akan turun di harga IPO 975 dan sekarang hari ini itu tergenapi ya. Bahkan ini sebenarnya kemarin sudah tergenapi ya. Dan hari ini itu turun lagi ke 945. Nah, ini saya membuat video ini khusus untuk teman-teman yang kemarin banyak beli data ya, data yang saya tawarkan ini ya. Ada beberapa yang baru ketemu sama channel saya, kemudian banyak bertanya ini data fungsinya gimana, buat apa ya. Jadi sebenarnya saya nggak membuat video khusus ya tutorial menggunakan data ini. Teman-teman silahkan terus update di channel ini, nanti teman-teman akan tahu fungsi data ini buat apa. Nah, di sini saya akan jelaskan sekilas ya, dan saya akan sambungkan dengan saham BTPS. Buat apa sih data ini dan kenapa saya memprediksi harga sahamnya bisa turun ke harga IPO? Ya, jadi pertama, kenapa kok saya memprediksi menganalisa ini bisa turun ke harga IPO? Karena ya dari data ini, selain dari fundamental ya, dari data ini ya, ini yang langsung berhubungan langsung dengan harga. Kalau selama market makernya itu buang barang terus dan dibeli oleh lokal ID, itu namanya distribusi. Ya, dan pastinya kalau distribusi harganya pasti turun. Beda lain cerita kalau ini distribusi tapi yang nampung misalnya reksadana lokal tapi dalam jumlah yang besar. Ini kalau kita lihat ini reksadana lokal mulai masuk ya, tapi dia price taker ya, bukan market maker. Ini market makernya ya. Jadi itu alasan kenapa saya bisa memprediksi itu, bukan karena saya hebat atau enggak ya, karena datanya seperti itu. Sering membaca data, sering menghubungkan data dengan pergerakan harga, jadi saya kira-kira tahu arah sahamnya kemungkinan besar akan kemana. Nggak selalu tepat ya teman-teman ya. Nah, terus buat apa sih data ini sebenarnya? Buat trading, buat investing, atau buat apa Pak? Ya, dua-duanya bisa. Data ini bukan data untuk memilih saham teman-teman ya. Jadi nggak ada tuh, ada grup ya yang punya data ini nanti saya buatin grup tuh, nggak ada. Saya nggak ada grup ya. Semua milih sahamnya masing-masing. Ini data bukan buat untuk memilih saham. Kemudian juga nggak ada watch list ya. Sekali lagi nggak ada watch list teman-teman ya. Teman-teman kalau beli atau berlangganan data ini dapatnya ya cuma ini, satu Excel ini, dapat ini dan dapat boleh tanya, misalnya belum bisa baca datanya atau tanya pendapat kedua, misalnya Pak saham ini gimana, itu boleh ya. Tapi tidak tanya saham apa Pak yang bagus, tidak seperti itu ya, pasti tidak akan saya jawab. Teman-teman kasih sahamnya, nanti saya akan bantu kasih sudut pandang ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Nggak ada watchlistnya, nggak ada grupnya ya. Watchlistnya dari mana? Watchlistnya teman-teman bisa cari fundamentalis yang memberikan watchlist. Watchlist itu kan banyak ya. Dari situ teman-teman dapat watchlist yang sudah difilter sama fundamentalis. Pastinya mereka sudah menganalisa lebih dalam dari makro hingga mikro. Nah, dapat tuh watchlistnya kan. Nah, pertanyaannya terus data ini buat apa Pak? Data ini buat pelengkap kapan masuknya, karena seringkali saya pribadi pun berlangganan ya teman-teman ya. Saya pribadi itu berlangganan mereka, karena saya kan harus menambah ilmu, cara sudut pandang mereka itu bagus ya. Tapi ternyata kalau dulu saya berlangganan ikuti saja, kadang cuan kadang floating minus. Seperti contohnya di BTPS ini, banyak teman-teman yang nyangkut di sini. Ini kan BTPS ini salah satu watchlist dari beberapa fundamentalis. Sahamnya perusahaannya jelek enggak. Tapi kenapa harga sahamnya turun terus, itu nggak bisa dijelaskan dari fundamental. Ya, fundamental itu cuma untuk mencari saham perusahaan yang bagus ya, harga wajarnya dan harga wajarnya berapa. Tapi kapan waktu entry-nya nggak ada kepastian. Ya, kan judulnya cuma pokoknya selama di bawah harga wajar beli. Kan gitu kan, tapi kan nggak ada kepastian. Ternyata dibeli tok turun terus gitu kan. Nah, kemudian adalah data ini ya. Ada sambungannya, ada korelasinya. Nah, ketika teman-teman sudah beli watchlist ada ini, jangan langsung masuk. Teman-teman kan sudah beli ini data pelengkap. Jadi ini saya sebutnya data pelengkap ya, bukan data super. Dimana kalau teman-teman beli ini pasti cuan, enggak. Teman-teman harus tetap pilih saham sendiri yang sehat. Nah, dari sini teman-teman backtest
metode apa sih yang paling bagus? Saya sudah kasih contoh. Kita metode berlawanan dengan mayoritas investor retail lokal. Kenapa? Karena ini adalah salah satu kunci di mana kita bisa tahu kapan ada akumulasi, kapan ada distribusi. Ya. Oke ya. Jadi teman-teman kalau sudah berlangganan yang baru terutama silakan teman-teman selalu ikuti update video saya ya, meskipun sahamnya nggak menarik, tapi teman-teman belajar cara membaca datanya ini ya, diluangkan waktu. Apalagi teman-teman kan sudah keluar uang buat beli data ini. Nah, ini buat apa fungsinya? Tadi teman-teman yang pertama buat investing. Tujuannya buat apa? Teman-teman kapan masuknya? Dengan data ini kita bisa tahu loh kapan masuknya. Nah, misal di sini sudah di sini pernah ada sinyal, udah masuk nih, udah saatnya masuk di sini. Nah, kan terus di bulan depannya ternyata loh kok nggak jadi ya. Ternyata ini cuman tipuan saja. Teman-teman langsung jual di sini nggak apa-apa, rugi kan? Nih, teman-teman lihat ya. Beli 1145 jual 11. Oh, nggak rugi nih, malah untung tipis. Ya tapi untung pasti rugi lah, gelo lah ya. Beli kok jual lagi kan rugi fee, Pak. Nah, nggak apa-apa. Karena apa? Daripada teman-teman bertahan di sini ya toh, averaging sudah sempat naik, sudah happy, tambah averaging up, anjlok lagi ya. Karena apa? Karena market makernya ternyata masih jual terus. Ya lebih baik kita cut loss di sini sedikit ya, kalau saya boleh bilang cut loss di sini sedikit. Ketika turun gini kan bisa dapat harga lebih baik ya, dan kita nggak pusing ngelihat porto kita merah merona ya, dan nggak tahu kapan hijaunya turun terus. Itu salah satunya teman-teman ya. Jadi saat menunggu udah dapat watchlist, jangan langsung masuk, jangan langsung buru-buru masuk, dicek dulu datanya. Kalau teman-teman sudah berlangganan data ini, dicek, oh ini belum saatnya masuk. Teman-teman buat seperti ini dulu nih. Ya, saya sudah bikinkan tutorial buat teman-teman yang nggak familiar dengan charting seperti ini. Saya sudah buatkan tutorialnya, nanti akan saya email di setiap pelanggan baru muncul. Ya, nanti buat teman-teman yang belum dapat saya akan email hari ini. Ya. Nanti teman-teman buat seperti ini kan ke-save ya, otomatis ke-save. Jadi teman-teman besok buka kalau ada data baru tinggal diketik, oh ini belum saatnya beli, belum saatnya beli. Selama itu uangnya diapain? Ya biarin dalam bentuk cash. Ya, atau kalau teman-teman sayang ya bisa dimasukin ke obligasi, ke reksadana, atau ke deposito, kan lumayan dapat bunga. Ya, tapi begitu sudah masuk, nah baru dikeluarin tuh dicairin. Kira-kira seperti itu ya, ini untuk investing ya. Jadi buat investing boleh. Ya nanti kalau sudah dapat kan, wah sudah di bawah harga wajar kan, tinggal nunggu nanti di atas harga wajar boleh. Atau nanti nunggu, wah ini nunggu ini distribusi juga boleh karena sudah akumulasi itu ya. Kemudian buat trading bisa. Ya buat trading ini sebenarnya gini, kalau buat trading gini kan, ini beli di sini, jual 16 kan tipis-tipis ya, kecil-kecil ya toh. Ini juga pernah rugi bahkan ya, beli 2000 malah dijual di sini. Ya, beli di harga 2000, jualnya 1925. Kalau teman-teman nggak sabar, wah gila, masa cut loss sih, sudah bayar watchlist, sudah bayar data, masa cut loss nggak mau, diemin aja, turun terus kan, tambah rugi. Ya, kalau disiplin di sini teman-teman bisa tahu. Nanti begitu ada sinyal buy, kemudian ada sinyal hold, udah didiemin aja, nanti teman-teman bisa dapat harga terbaik. Ya, itu kira-kira fungsi data ini untuk investing dan trading ya teman-teman ya. Ini kan kayak gini kan jadi trading ya. Oh, beli 1 bulan, bulan lalu, bulan depan dijual, rugi. Kenapa? Ada alasannya. Ya, atau teman-teman boleh bisa untuk averaging down yang sudah terlanjur nyangkut di harga-harga seperti ini. Ya kan, kalau fundamentalis kan pasti beli terus. Ayo, selama harga di bawah harga wajar, hajar terus, ada cash beli terus gitu kan. Ini yang menyebabkan ini naik terus ya. Karena rekomendasi fundamentalis pasti seperti itu. Wah, ini kesempatan, harga perusahaan bagus di harga murah, hajar terus, ini naik terus. Ya. Nah, kalau teman-teman sudah beli data ini, ya jangan barbar seperti itu lagi, lebih cerdas, lebih sabar. Oh, tunggu data bulan depan. Oh, belum saatnya masuk. Ya jangan masuk dulu. Mending uangnya dimasukin deposito kan lumayan dapat bunga daripada kena floating minus tambahan. Udah di averaging down, tambah turun lagi, tambah stres. Ya kan? Kira-kira seperti itu teman-teman ya, bisa untuk averaging down. Kapan averaging down bijaksana, jangan barbar. Averaging downnya langsung hajar, pokoknya selama di bawah harga wajar hajar terus ya toh. Nggak seperti itu juga ya. Oke, kemudian yang berikutnya tadi kan untuk investing bisa, untuk trading bisa.
Untuk averaging down bisa. Terakhir kalau teman-teman ada saham IPO juga bisa cek kesehatan struktur sahamnya. Ya, itu saya juga memang belum update lagi sih, tapi teman-teman secara garis besarnya tahu ya, kalau teman-teman ada saham IPO bisa dicek struktur sahamnya ini kira-kira berpotensi naik atau justru malah nyungsep terus selama-lamanya. Ya, itu bisa dicek ya. Nah, teman-teman bisa cek lah di saham-saham yang di video yang saya sudah buat tentang IPO ya, saham IPO pasca ya, ini bukan sebelum IPO ya. Setelah IPO itu kan kita baru bisa kelihatan struktur sahamnya. Nah, dari struktur sahamnya itu mana yang berpotensi nyungsep selamanya atau ada yang berpotensi naik multi bagger, itu teman-teman bisa cek dari struktur sahamnya ya. Jadi kira-kira fungsinya itulah ya, banyak sekali. Kalau teman-teman kreatif, mungkin teman-teman bisa memanfaatkan data ini lebih bagus dari saya kalau teman-teman fokus ya di sini ya. Jadi kira-kira itu teman-teman ya. Sekali lagi, ini bukan data super, ini bukan data yang ada watchlistnya saham mana yang bakal naik berkali-kali lipat, saham mana yang bulan depan bakal naik, bukan seperti itu. Tapi ini adalah data pelengkap. Teman-teman tetap harus punya watchlist sendiri, nganalisa sendiri, itu yang paling penting, paling yang harus dilakukan, yaitu menganalisa sendiri, bukan ikut-ikutan orang lain ya. Dapat pandangan enggak apa-apa, oh saham ini dapat pandangan, tapi dianalisa sendiri, kemudian dari data-data yang ada teman-teman olah sendiri, putuskan sendiri ya. Jadi itu teman-teman ya, video ini sekaligus melengkapi tadi ya analisa video saya 2 minggu yang lalu. Jadi ini belum saatnya beli, apakah masih bakal turun lagi? Sesuai data ini masih bisa berpotensi turun lagi ya, masih bisa berpotensi turun sampai berapa ya nggak tahu. Selama ini masih jual, pasti akan turun lagi ya. Jadi sabar aja teman-teman yang sudah punya berlangganan. Buat teman-teman yang belum berlangganan dan mau berlangganan ya silahkan ya, penawarannya ada di deskripsi. Oke, sampai di sini dulu aja analisa pelengkap BTPS ya. Semoga bisa bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.